Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustikarani dari SI 19 BI Reguler. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Odoo dengan modul Sales. Pertama, kita akan membuka aplikasi Odoo-nya. Aplikasi Odoo yang telah saya loginkan dengan akun saya, yaitu pertama akan muncul seperti ini. Lalu di dalam modul sel, yaitu terdapat daftar kontak, ada CRM, penjualan, penagihan, dan persediaan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara membuat daftar kontak customer, membuat harga produk di dalam modul sel, membuat fitur penawaran, hingga membuat invoice, dan yang terakhir yaitu bagaimana membuat surat untuk delivery atau pengiriman ke customer atau ke pelanggan. Pertama, kita akan membuat daftar kontak pelanggan agar kita mengetahui penawaran yang akan kita buat ditujukan kepada pelanggan mana. Kita tunggu daftar kontak. Setelah daftar kontak nanti muncul, maka kita akan membuat daftar kontak pelanggan. Daftar kontak yaitu seperti ini. Lalu kita bisa buat daftar kontak baru. Daftar kontak baru kita buat ya. Ini bebas mau menggunakan nama perusahaan atau perseorangan aja. Lalu setelah itu kita isi data-data yang sesuai dengan data pelanggan kita. Nah, contohnya di sini, saya akan membuat sebuah daftar kontak perusahaan, yaitu PT Maju Abadi. Lalu kita kasih nama jalan agar kita tahu gimana kita akan mengirim produk kita. Lagi memuat ya. Kita nama jalan yaitu setelah saya beri contoh yaitu seperti jalan lalu tambahkan nama jalan, Jalan Pahlawan 1. Lalu kota dengan provinsi Jakarta, provinsi DKI Jakarta ya. Kode posnya saya akan coba Indonesia. Untuk VAT-nya kita bisa isi asal aja ya. Kita ini akan membuat contoh terlebih dahulu. Lalu teleponnya ponsel. Lalu email kita coba aja dengan Maju Abadi @gmail.com. Lalu situs web tidak usah.
Lalu bisa kita sales and process-nya kita lihat. Penjual, syarat pembayar penjual yaitu saya yaitu Nabila Mustika. Lalu bisa syarat pembayaran yaitu bisa kontan 15 hari, daftar harga, ini IDR, kita memakai IDR ya. Lalu normal delivery charge, yaitu kita akan pilih gratis ongkos kirim. Kita isi ini dengan nomor itu tidak usah, lalu ke penagihan. Kita coba contoh saja BRI, lalu nomor akunnya bisa lalu kita buat kode transaksi. Kode transaksi ini akan menentukan e-faktur kepada pihak. Di sini saya akan menggunakan yaitu 01 kepada pihak yang bukan pemungut PPN atau customer biasa. Tax address-nya nggak usah, tidak usah di itu, lalu kita simpan. Setelah kita membuat daftar kontak dari pelanggan yang ingin kita kirimkan penawaran, kita buat produk apa yang akan kita buatkan surat penawarannya. Kalau sukses atau berhasil tersimpan, maka dia akan muncul di daftar kontak yang ada di aplikasi Odoo-nya. Nah, kalau sudah jadi akan seperti ini. Lalu kita ke penjualan. Penjualan ini kita akan membuat produk. Ditunggu sebentar. Daftar kontak. Nah, kalau sudah di fitur penjualan ini ada order, ada siap difakturkan, ada produk, laporan, dan konfigurasi. Di sini produk, kita klik produk. Lalu setelah klik produk ini, kita buat produknya. Ini adalah contoh produk-produk yang sudah ada dari Odoo-nya ya. Contoh, kita bikin produk baru. Kita buat, lalu kita isi data-data produk kita. Contohnya komputer, yaitu dengan harga 1 juta, harga 5 juta. Lalu taksnya kita kasih 0. Modal tidak usah diisi. Kategori produk yaitu AL. Lalu setelah kita buat data nama produk ini, kita bisa nambahin foto. Di sini saya tidak menambahkan foto, jadi langsung saja kita simpan. Setelah kita simpan, kita akan mencoba membuat penawaran ke PT kepada daftar kontak yang baru saja kita buat. Kalau sudah tersimpan, maka dia seperti ini. Lalu kita ke order, lalu kita buat penawaran. Setelah buat penawaran,
Nah, kita langsung aja buat penawaran. Di sini kita akan mengirimkan surat penawaran kepada PT Maju Abadi ini, bisa melalui email atau kita bisa print surat penawarannya ini. Lalu kita tulis PT Maju Abadi ya. PT Maju Abadi. Lalu kita tulis alamat fakturnya akan otomatis terisi sendiri karena kita tadi sudah menambahkan alamatnya di daftar kontaknya. Lalu kita expiration, yaitu sampai kita menunggu balasan dari PT Maju Abadi ini, yaitu kita beri 3 hari expiration-nya. Syarat pembayarannya yaitu 15 hari. Lalu kita add produk dengan produk yang telah kita tambahkan tadi, yaitu komputer. Lalu kita jumlah. Contohnya jumlahnya kita kasih 3. Pajaknya 0 ya, karena tadi kita sudah mengatur pajaknya di deskripsi dari produknya. Maka jumlahnya seperti ini. Jumlah sebelum pajak, pajaknya 0, jadi totalnya 15 juta. Lalu kita klik kirim sebagai email. Kita kirim dulu surat penawaran ini kepada PT Maju Abadi. Apakah PT Maju Abadi berniat ingin mengorder komputer kepada perusahaan atau tidak. Setelah kirim sebagai email, habis kirim sebagai email, nanti kita akan bisa download surat penawarannya. Kita tunggu ya. Kita tunggu masih loading. Nanti setelah kita mendapatkan email balasan bahwa PT Maju Abadi ini akan mengorder barang kita, maka kita akan membuatkan invoice-nya. Lalu setelah invoice telah kita buat, apakah PT Maju Abadi itu telah mentransfer uangnya atau belum? Jika sudah mentransfer, maka invoice-nya akan ada label lunas. Oke, kita tunggu ya untuk mengirimkan surat penawaran ini ke email PT Maju Abadi. Nah, jika kita ingin mengirim email, maka akan seperti ini. Kita bisa mendownload surat penawarannya, yaitu ini S00037.pdf. Lalu kita kirim. Kita kirim surat penawarannya pada PT Maju Abadi. Lalu untuk mengetahui record kita sudah sampai mana pembuatan penawarannya, kita bisa lihat di bawah. Sebentar ya, di bagian bawah. Nah, dia akan otomatis pindah tadinya penawaran menjadi penawaran terkirim. Lalu ini dia, yaitu record bahwa kita membuat order penjualan, surat penawaran itu, lalu kita kirim ke email. Lalu setelah jika
PT Maju Abadi ini sudah kita simpan dulu ya. Kita simpan. Kan menunggu selama 3 hari, maka kita akan order. Maka kalau balasan PT Maju Abadi ingin membeli produk kepada kita, maka klik order, lalu order. Nah, ini kita akan membuat invoice. Berarti kita langsung saja siap difakturkan. Berarti order siap difakturkan. Kita pilih dulu faktur yang tadi. Maksudnya penawaran yang tadi kita buat. Apakah ada? Kalau tidak ada, berarti kita ke penawaran lagi. Lalu kita klik penawaran ini. Status, yaitu penawaran terkirim. Lalu kita akan buat order penjualannya. Nah ini yang tadi kan kita sudah buat penawaran, sudah dikirim lewat email, lalu kita membuat invoice-nya dengan klik confirm. Kita tunggu. Lalu, maka di sini akan pindah menjadi order penjualan. Kita akan membuat invoice-nya, yaitu dengan create invoice. Kita pakai down payment, yaitu dengan jumlah tetap. Kita ituin 15 juta ya, tadi 15 juta. 15 juta. Create and view invoice. Nah, setelah jadi create invoice-nya, maka S00037 ini akan menjadi invoice. Kodenya akan berubah. Bentar ya, loading, tunggu. Nah, ini draft faktur pelanggan. Lalu kita konfirmasi. Nah, di sini ada kode transaksi. Berarti kode transaksi ini kita isi dulu sesuai dengan yang tadi. Kita masukkan ke dalam daftar pelanggan. Daftar kontak pelanggan PT Maju Abadi, yaitu nomor 01, lalu konfirmasi langsung. Kita tunggu apakah ada masalah lagi. Nah, ini dia. Invoice sudah berhasil kita buat, atau faktur pelanggannya telah kita buat, dan akan berpindah menjadi terekam. Lalu bisa kita send lagi invoice ini kepada PT Maju Abadi, atau kita langsung rekam pembayaran ya. Kita rekam pembayaran. Nah, jurnal. Maka kita bisa klik bank, langsung resep bank account, yaitu contohnya BCA, lalu create payment. Kita buat BCA-nya. Ini adalah bank akun kita. Bank akun kita tidak usah. Kita coba lagi.
rekam pembayaran. Nah, berarti tadi tidak usah kita buat, tidak usah kita isi, mungkin secara otomatis akan langsung terkoneksi dengan modul sel kita. Yaitu ini ada invoice 2022 yaitu 00004, yaitu keterangan lunas di mana lunas ini bahwa PT Maju Abadi telah mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pembelanjaannya. Maka invoice-nya akan ditulis dibayar pada tanggal hari ini 15 juta. Dan ini record dari kita dari faktur dibuat sampai faktur lunas. Lalu untuk jika invoice-nya tidak bisa atau ada kesalahan, bisa kita atur di dalam penagihan, yaitu penagihan. Di dalam penagihan ini kita akan bertemu dengan e-faktur, di mana e-faktur ini kita akan merubah format fakturnya. Pelanggan, lalu faktur, e-faktur ini, lalu kita ubah min and max-nya, available-nya ini harus 10 agar invoice ini bisa digunakan atau bisa tidak ada masalah, agar invoice-nya tidak ada masalah. Kita kasih berarti ini 17, berarti 18. Ini available-nya harus 10 ya, biar invoice-nya tidak ada kendala. Lalu setelah itu invoice-nya sudah diatur, available-nya menjadi 10, simpan. Nah, simpan. Oke, kita hapus ini, yang ini, ya ini. Ini kita simpan. Lalu, jika ingin membuat sebuah diskon atau multiple price, bisa multiple price dalam produk, kita bisa ke pengaturan, atau kayak memberi diskon kepada produk tertentu dengan jumlah pembelian. Bisa dengan menggunakan cara yaitu klik di pengaturan ini. Nah, lalu kita ke penjualan, lalu kita cari harga. Nah, di harga ini kalian bisa checklist diskon dan daftar harga yaitu dengan multiple price per produk. Jadi bisa kalian beri diskon dengan minimal pembelian seperti misalkan 10 dengan diskon 10% atau sebagainya. Lalu delivery methods ini kita akan coba apakah masih bisa mengatur pengiriman dengan invoice yang tadi, yaitu penjualan. Kita ke penjualan lagi. Lalu kita tunggu ya, habis ke penjualan. Nih, PT Maju Abadi. Berarti kita klik. Kita seperti membuat surat jalan. Nah, ini bisa kita klik pengiriman ini. Jika sudah
invoice-nya sudah lunas, maka bisa kita atur pengirimannya. Nah, ini dia. Ini adalah seperti surat jalan itu, tanggal terjadwal, tanggal ini, deadline-nya, produknya tersedia. Nah, ini dia. Warehouse out, jadi kayak seperti surat jalan itu. Lalu kita validasi, bisa dicetak, bisa labelsnya bisa di print, dan bisa dibatalkan. Lalu kita coba klik validasi. Kita apply. Karena ini pengirimannya gratis ongkir, maka dia tidak, kita langsung apply aja transfernya. Kita tunggu ya untuk pengiriman. Yang tadinya siap ini dia akan berpindah pada selesai. Nah, untuk selesai ini berarti sudah jadi seperti surat jalan atau out ini. Bisa kita print labelsnya, kita coba kita lihat ya, print labelsnya seperti apa, seperti ini. Bisa kalian confirm, bisa kalian cek, formatnya bisa sesuai dengan keinginan kalian. Nah, bisa retur, bisa dicetak lagi. Ini retur bisa mungkin barangnya ada kerusakan setelah sampai di PT Maju Abadi atau tidak. Untuk penjelasan mengenai modul sel ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.